Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih. Kembali pagi ini kita mengucap syukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita untuk menerima pesan Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat hari yang baru, di mana pagi ini kami dapat menghirup udara yang segar dan menikmati setiap berkat dan anugerah-Mu. Kami mau mendengar pesan-pesan firman-Mu, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tema kita pagi ini adalah menjangkau jiwa-jiwa. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 4-8. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku sekalian, bicara soal menjangkau orang yang belum terjangkau atau menjadi penginjil, kita seringkali mengkaitkannya dengan suku di pedalaman atau kaum tertentu. Padahal tak perlu jauh-jauh, di sekitar kita pun banyak orang yang belum terjangkau. Dalam salah satu ayat yang sangat terkenal, Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang menjangkau. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dia tidak mengatakan mereka harus pergi ke tempat-tempat yang jauh, menginjil orang yang belum pernah mereka kenal atau suku asing yang ada di pedalaman. Dia berkata agar mereka jadi saksi, mulai dari Yerusalem, tempat di mana mereka hidup sehari-hari, Yudea, provinsi mereka, Samaria, kota tetangga, baru sampai ke ujung bumi. Saudaraku, dengan kata lain Yesus berkata, di sekitarmu pun masih ada orang yang perlu dijangkau. Setelah kamu selesai dengan mereka, barulah kamu pergi ke tempat yang kamu tidak kenal. Pemahaman seperti ini akan mengubah cara pandang kita tentang misi penginjilan. Jika kita selama ini melihat sebagai sebuah kegiatan untuk pergi ke tempat yang jauh, dan akhirnya melahirkan alasan untuk tidak pergi menginjil. Sadarilah bahwa penginjil tidak perlu jauh-jauh. Mungkin saja di antara saudara atau teman-teman kita ada yang perlu mendengar berita Injil. Kenapa kita tidak menjangkau mereka? Saudaraku, marilah kita doakan orang yang dekat yang kita kenal. Marilah dari sekeliling kita menjangkau orang yang tak terjangkau, tidak perlu jauh-jauh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu. Kami menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mau membuka hati untuk menerima Roh Kudus yang dijanjikan Bapa. Kiranya Roh Kudus yang memampukan dan menolong kami untuk mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus dalam memberitakan Injil untuk menjangkau jiwa-jiwa di sekitar kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.